Saya Ahmad Zaki Maulana akan menjelaskan definisi iman. Keyakinan dalam agama disebut dengan iman. Iman dalam bahasa Arab berarti kepercayaan atau keyakinan. Definisi iman menurut bahasa adalah kepercayaan dan keteguhan hati. Dalam kitab Al-Um mengatakan iman suatu ucapan di mana tidak sempurna salah satu jika dilakukan bersama. Pilar-pilar iman atau rukun iman ada 6, yaitu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab, percaya kepada hari kiamat, dan percaya kepada qada dan qadar. Menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Qaimut Tugian ala Manzumati Syu'abul Iman, itu iman terdiri dari 6 pilar dan memiliki beberapa bagian atau unsur dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya, namun juga dapat menguranginya apabila ditinggalkannya. Jadi di sana terdapat 77 cabang iman, yang dimana iman-iman tersebut harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku dirinya sebagai mukmin atau beriman. 77 cabang itulah yang disebut dengan syu'abul iman. Dan bila mana 77 amalan tersebut dilakukan seluruhnya, maka telah sempurnalah imannya. Namun apabila ada yang ditinggalkan, maka berkuranglah kesempurnaan imannya. Dan jika setiap muslim itu mampu menghayati dan mengamalkan tiap-tiap cabang iman yang berjumlah 77 tersebut, maka niscaya ia akan merasakan kenikmatan dan lezatnya mengimplementasikan hakikat iman di dalam kehidupan. Dalil nakli tentang syu'abul iman. Yang pertama, amalan-amalan yang merupakan cabang dari iman sebagai sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Hurairah. Ini contoh dalilnya di sini, yang artinya dari Abu Hurairah yang radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman itu 77 lebih cabangnya, yang paling utama dalam mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan, dan malu itu salah satu dari cabang iman haji muslim. Kedua, sabda Rasulullah SAW yang lain terkait dengan cabang-cabang iman adalah sebagai berikut di sini, yang artinya tiga hal yang barang siapa ia memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah SWT dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya, mencintai sesuatu semata-mata karena Allah SWT, dan benci kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia jika dilempar ke dalam api neraka. Hadis Bukhari Muslim. Macam-macam syu'abul iman. Yang pertama yaitu niat, akidah, dan hati. Iman adalah keyakinan penuh yang terpatri di dalam hati, tanpa ada perasaan ragu sedikit pun. Jadi orang yang beriman itu sudah pasti orang yang jujur, memiliki prinsip, pandangan, dan sikap hidup yang teguh. Lalu yang kedua itu ada lisan. Islam mengajarkan kepada seluruh umat muslim untuk menjaga lisan, agar lisan senantiasa dipergunakan untuk sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Yang terakhir yaitu perbuatan dan anggota badan. Apabila dihadapkan dengan persoalan dalam kehidupan, orang yang beriman akan menentukan pilihan yang mendahulukan ketauhidan, tanpa merasa berat hati, berpura-pura dan pamrih untuk mendapatkan kesan yang baik di hadapan manusia. Tanda-tanda orang beriman. Tanda-tanda orang beriman itu ialah hatinya akan bergetar jika mendengar nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka bergejolak hatinya untuk mengamalkannya. Lalu ada senantiasa bertawakal, tertib dalam menegakkan dan menjalankan sholatnya, menafkahkan sebagian rezeki dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada menghindari perkataan yang tidak berguna. Mungkin menghindari perkataan yang tidak berguna ini lebih ke kita lebih baik diam, berbicara seperlunya daripada kita banyak bicara tapi kita omong kosong, atau mungkin berbicara menghindari perkataan yang tidak
pantas dikeluarkan oleh mulut kita. Lalu ada memelihara amanah dan menepati janji, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jiwa dan harta yang dimiliki. Oke, memasuki bagian problematika praktik keimanan di sekitar kita. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi saat ini, grafik kenaikan penyimpangan perilaku moral dan pelanggaran norma seolah berbanding dengan tingkat kemajuan peradaban kita. Hal ini terjadi karena perkembangan dunia cenderung membawa masyarakat berperilaku hedonis, yaitu pandangan hidup yang menganggap bahwa seseorang akan bahagia dengan mencari kebahagiaannya. Hal ini senada dengan pendapat Abu Bakar Al dalam kitab Maharim Al-Alaq yang meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap mukmin dihadapkan pada lima ujian, yaitu mukmin yang menghasutnya, munafik yang membencinya, kafir yang memeranginya, nafsu yang menentangnya, dan setan yang selalu menyesatkannya. Hadis riwayat Al-Dailami. Di sini akan ada beberapa hikmah dan manfaat serta pengaruh iman pada kehidupan manusia. Yang pertama itu, iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. Orang yang beriman hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imannya mampu menghilangkan perilaku syirik, percaya terhadap kesaktian benda keramat, tahayul, dan kurafat. Kurafat adalah percaya pada sesuatu yang tidak logis, yang biasanya bermula dari zaman nenek moyang dan masih diyakini hingga sekarang. Yang kedua, iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian. Dalam hal ini, orang beriman yakin sepenuhnya bahwa kematian adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga berani mengatakan kebenaran meskipun terasa pahit dan berisiko menghadapi kematian sekalipun. Yang ketiga, iman akan membuat seorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. Di sini kita akan mampu membedakan orang yang beriman dan tidak beriman dalam menghadapi musibah atau ujian dari Allah. Orang yang beriman itu cenderung bersifat tenang dan tentram dalam menghadapi masalah. Kedekatan dan tawakalnya kepada Allah akan menumbuhkan sikap penyerahan diri dan senantiasa sabar dalam kondisi seberat apapun. Yang keempat, iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Kehidupan yang baik bagi seorang mukmin adalah kehidupan yang selalu berisi hal-hal yang baik. Iman akan menuntut kita untuk menyeleksi perbuatan baik dan buruk. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan kami beri balasan dengan pahala yang lebih daripada yang telah mereka kerjakan. Yang kelima, iman menumbuhkan sikap ikhlas. Keyakinan terhadap ridho Allah akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu dengan ikhlas. Yang keenam, iman mendatangkan keberuntungan. Orang yang beriman adalah orang yang beruntung dalam hidupnya karena selalu berjalan di arah yang benar sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 5 yang berbunyi, mereka yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Iman mencegah penyakit jasmani dan rohani. Akhlak, tingkah laku, dan perbuatan seorang mukmin akan senantiasa dikendalikan oleh iman. Orang beriman memiliki sistem keamanan diri di saat datang godaan untuk membuat dosa. Sehingga dengan sistem keamanan yang dimiliki orang beriman akan mencegah datangnya penyakit jasmani maupun rohani. Inilah presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.